Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan Santapan Jiwaku. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu, pekan yang kedua di masa biasa dalam liturgi kita. Dan tentu karena liturgi kita adalah Hijau. Saudara-saudari, hari ini kita baru bersuka cita kembali berjumpa dengan Tuhan. Tuhan hari ini menjanjikan kita satu keselamatan, bahwa Dia adalah keselamatan yang datang. Ia adalah anak domba Allah yang akan membersihkan dosa manusia dengan darahnya. Dialah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Maka saudara-saudari, mari saya mengundang kita hari ini untuk bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, baik dalam bacaan pertama, bacaan kedua, maupun dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 29 sampai 30. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Kudus dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atas. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang sangat menarik yang kita bisa renungkan hari ini, tapi saya ingin berbicara hari ini tentang sebuah panggilan. Panggilan hidup dari orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpanggil. Tapi sebelumnya kita akan mulai dari Injil hari ini. Bagaimana Injil hari ini mengisahkan sesuatu yang sangat luar biasa tentang panggilan itu. Pertama, kita mendengar kisah menarik bahwa Yohanes ketika ia melihat Yesus datang, ia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mengapa ia menggunakan kata anak domba Allah? Mari kita kembali ke perjanjian lama. Ya. Dalam perjanjian lama, bangsa pilihan orang-orang Israel itu menggunakannya lalu anak domba yang tabung disembelih untuk dipersembahkan kepada Allah, ya, sebagai persembahan. Dan persembahan ini juga untuk pemulihan dosa mereka, untuk menghapuskan dosa mereka. Tetapi hal itu dilakukan terus-menerus, bahwa anak domba itu akan dibunuh setiap tahun untuk pemulihan dosa. Tetapi anak domba yang saat ini yang datang yang disampaikan oleh Yohanes itu berbeda. Jikalau dalam perjanjian lama mereka mempersembahkan, ya, anak domba yang tambun untuk Allah sebagai penghapus dosa mereka, tapi di perjanjian baru Yesus sendiri menjadi simbol anak domba. Apa maksudnya? Bahwa jikalau darah anak domba itu dipersembahkan untuk menghapus dosa, tapi kedatangan Tuhan menjadikan sesuatu yang baru, bahwa darahnya yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan yang akan menghapus. Tetapi perbedaannya di sini, jika dalam perjanjian lama anak domba itu dipotong untuk 3 tahun, tapi perjanjian baru dalam diri Kristus memberikan kita sesuatu, bahwa pemberian pengorbanan Tuhan di kayu salib itu dilakukan hanya sekali,
tapi untuk selamanya. Penebusan yang diberikan oleh Tuhan hanya sekali tersebut. Sekali lagi, apa yang kita bisa lihat di sini? Apa yang kita bisa renungkan? Seperti yang saya katakan bahwa kita berbicara tentang panggilan. Mari kita lihat dari bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama hari ini itu dari kisah Nabi Yesaya. Bagaimana dalam kitab Yesaya bahwa dikatakan bahwa Allah memilih ini Yesaya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan Yesaya baru nanti akan muncul, yaitu dalam diri Kristus. Tapi Yesaya dalam perjanjian lama dipanggil oleh Tuhan. Sejak dari kandungan ibunya, dia sudah dipersiapkan, ditetapkan, dipilih. Untuk apa? Allah ingin mengutus Yesaya untuk berbicara tentang pertobatan. Yesaya ditugaskan untuk mewartakan tentang kedatangan Tuhan. Panggilan hidup yang diberikan Allah kepada Yesaya karena untuk mempersiapkan bangsa Israel akan kedatangan Mesias. Demikian pun dalam bacaan kedua, kita mendengar bagaimana kisah Rasul Paulus. Paulus yang mungkin awalnya adalah seorang pembunuh, ya, seorang yang jauh dari Tuhan, tapi ia dipilih Allah untuk apa? Sekali lagi, ia dipilih Allah untuk membawa kasih karunia, berkat, damai dari Allah bagi jemaat. Dan tahu bahwa Yesaya sebelum kedatangan Tuhan, tapi Paulus setelah penyaliban Tuhan, setelah kematian Tuhan, setelah kedatangan Tuhan. Paulus dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan tentang anak domba yang sudah mempersembahkan dirinya bagi manusia. Paulus ditugaskan, diutus untuk mewartakan bahwa anak domba itu membawa kedamaian bagi manusia, yang membawa kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih akan menyertai manusia. Dengan dalam Injil kita melihat figur yang lain, ya Yohanes. Yohanes pun telah ditetapkan oleh Allah ketika ia dipilih oleh Allah dalam kandungan Elisa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Maka Yohanes menjadi seorang nabi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia ditugaskan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kita tahu dari khotbahnya yang sangat terkenal ketika ia berbicara dengan itu, luruskanlah jalan itu, tanah-tanah yang berlekak-lekuk, yang tinggi, yang bergunung harus diratakan, harus diluruskan. Ia ingin bahwa hidup kita yang tidak sempurna, yang belok sana, belok sini, yang penuh dengan batu, gunung, dosa, yang dimana kita tidak bisa melihat Allah lagi. Mari kita ratakan, mari kita luruskan hidup kita. Hanya sejalan. Dan akhirnya Tuhan, Bapa sendiri mengutus putranya untuk datang menyelamatkan manusia. Dan kita saat ini, saudara-saudara, Bapa melalui putranya telah mengutus Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita juga bersaksi tentang kebenaran. Bersaksi tentang kebenaran. Roh tinggal bersama kita. Roh hidup di dalam diri kita. Agar kita hidup seturut dengan roh. Dan hidup dalam pewartaan tentang kebenaran. Semoga kasih karunia Tuhan hari ini mengurus dan memberkati kita selalu dengan segala berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.